Hai guys, selamat datang kembali di Naksir Sneakers. Kali ini gue akan melakukan live session interview bersama Bos Patrobas. Kita bakal kulik-kulik lebih dalam brand yang menurut gue lagi melejit banget, yaitu Patrobas, salah satu brand lokal yang bergerak di bidang sneakers. Jadi stay tune untuk interviewnya. Let's check it out guys. Oke guys, gue udah terhubung langsung sama Sebastian. Ini adalah bos dari Patrobas. Halo. Thank you banget udah mau join di interview live session Naksir Sneaker di YouTube ya. Thank you di invite. Oke, jadi ini kita pengen bahas sedikit masalah Patrobas. Ini kan udah brand yang sebenarnya udah berdiri kurang lebih 6 tahun, kalau nggak salah 5 atau 6 tahun gitu ya. Ya, 6 tahun. Ini tahun ke-6. Ya, 6 tahun, karena gue kan udah ngikutin dari pertama kali brandnya berdiri. Oke, siap. Nah, jadi intro singkat dong sedikit tentang Patrobas sendiri, gimana awalnya brandnya itu bisa berdiri, sama gimana brandnya itu bisa sampai sekarang nih kayak gini. Patrobas itu sebenarnya awal-awal berdiri itu karena pengen ada side income waktu pas lulus kuliah. Jadi sebenarnya waktu pertama kali bikin Patrobas waktu semester 4 itu tahun berapa ya? Tahun 2014 mungkin. Nah, pas di situ pas bikin bisnis juga kan sebenarnya. Pas bikin bisnis, kuliah kan dulu kuliah jurusan bisnis. Waktu itu bikin bisnis berkelompok 5 orang. Waktu itu ngerasa ternyata kalau bisnis berlima tuh kok kayak gimana ya, kayak kepecah aja gitu, decision makingnya di 5 orang. Terus abis itu kayak kepikiran gimana sih kalau misalkan running bisnis cuman yang bener-bener punya sendiri gitu. Terus abis itu juga pengen kalau misalkan pas lulus pengen punya inilah pegangan gitu, kalau supaya ya soalnya kan cari kerja susah ya zaman-zaman sekarang persaingannya kan. Benar. Nah, terus habis itu ya udahlah gimana caranya kepikiran supaya punya income tambahan dulu nih sebelum lulus supaya aman istilahnya gitu kan. Nah, terus kenapa sepatu? Karena emang passion dari dulu di sepatu. Suka koleksi sepatu juga gitu. Dan kebetulan suka basket. Sama nih kayak Billy, jadi suka Kobe dulu. Kita kembaran ya sepatunya ya. Iya, kita kembaran, makanya suka Kobe 5 waktu itu. Kobe 5, Kobe 6. Oke. Jadi awalnya itu cuma dari pengen punya side income, tapi ternyata sekarang bisa segede ini gitu. Wah. Belum gede lah, progres lah. Ya, tapi kan gini, kalau dilihat dari Patrobas sendiri kan tiap tahun itu kan ada progres ya. Jadi kan dari tahun pertama, tahun kedua, sampai sekarang udah berjalan ke 6 tahun. Nah, tapi kan sekarang nggak bisa dipungkiri juga kalau brand-brand lokal itu sudah makin berkembang juga nih satu sama lain. Kan makin banyak persaingan, terus makin banyak ada brand-brand baru juga. Nah, terus ini gimana sih kemampuan Patrobas sendiri, maksudnya gimana dari Patrobasnya sendiri untuk beradaptasi dengan adanya brand-brand baru yang ada di saat ini gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya yang paling penting diferensiasi kalau buat hadapin persaingan ya. Jadi waktu sebenarnya sampai sekarang sih. Tapi dulu kenapa maksudnya bisa kayak nge-grab lebih cepat itu karena pas zaman dulu pas masuk itu belum banyak sepatu yang harga 200 ribuan, terus sistemnya ready stock, terus sepatunya vulkanisasi. Dulu rata-rata waktu pas pertama kali main online, kebanyakan itu sepatu harganya 400 ribu ke atas, sistemnya pre-order, itu baru dapat yang vulcanize. Nah, di situ bener-bener tap in, terus habis itu tawarin value kalau kalian tuh bisa dapat sepatu ready stock dengan harga terjangkau 200 ribuan, tapi sepatunya udah vulcanize, istilahnya gitu. Jadi Patrobas itu bisa dibilang vulcanize, salah satu pelopor vulcanize yang pertama dengan harga 200 ribuan ya? 200 ribu waktu, tapi kalau pas main online gitu. Oh, main online. Maksudnya belum banyak waktu itu. Belum banyak yang tap in ke online gitu. Oke.
Nah, kalau buat hadapin persaingan sekarang sih memang harus ini sih, konsisten aja. Jadi kayak harus benar-benar value-nya itu dikomunikasiin benar, terus abis itu juga dari sisi kreatif, konten-konten itu paling penting sih sebenarnya. Kita harus bisa create konten yang nge-grab ini sih, minatnya masyarakat harus selaras gitu. Jadi supaya bisa dapat banyak exposure gitu sih sebenarnya. Oke. Konten. Keren. Jadi ini adalah salah satu insight dari Patrobas sendiri. Nah, ini kan udah jalan 6 tahun nih. Gua tuh inget banget sepatu pertama yang meledak banget di Patrobas, yaitu sepatu Ivan. Ini nih, sepatu Ivan. Nah, ini boleh betul. Diceritain sedikit nggak gimana sepatu ini bisa, gimana ya, gokil banget. Masyarakat tuh suka banget sama sepatu ini. Oh, pas itu kenapa ya? Karena itu kayaknya model-modelnya waktu itu kan memang lagi in. Terus abis itu belum banyak yang waktu itu sih sebenarnya belum banyak yang pakai stripe seperti itu. Terus mungkin ini beda sendiri. Dan gimana ya, waktu itu memang sebenarnya pas sebelum bikin model ini riset dulu sih sebenarnya, riset ke target market. Jadi kira-kira kalau misalkan develop model yang seperti ini laku atau enggak. Sebenarnya banyak trial sama errornya juga, waktu itu belum ketemu yang itu. Terus abis itu dimodif-modif sedemikian rupa. Ada beberapa kali tahap riset lah, maksudnya dari riset pertama kalau ada yang kurang diperbaiki sesuai sama sarannya gitu. Itu kayaknya kalau nggak salah sampai 3 kali atau 4 kali itu baru jadi seperti itu. Itu sih sebenarnya. Udah sampai 3 kali riset ya buat sepatu ini? Iya, sampai 3 kali atau 4 kali. Wah, amazing banget sih, amazing. Itu memang banyak ini sih kayak trial errornya, terus habis itu revisinya lah gitu. Nah, sebenarnya juga satu yang unik banget di sepatu ini tuh, sebenarnya pertama kali gue notice banget tuh di bagian depannya ini nih, bumpernya itu unik banget sih. Dan benar. Dan gue itu pernah lihat juga ada yang YouTuber juga, Norif, dia bawa sepatu ini terus ditarik dari mobil gitu, terus dia sampai dibawa naik gunung atau pokoknya sampai dihajar habis, tapi ini masih kuat loh. Gimana tuh tanggapannya gitu? Jadi sebenarnya itu bisa sekalian buat, sebenarnya itu juga sekalian buat konten sih sebenarnya. Jadi kan sebenarnya kalau si Patrobas ada value namanya price and benefit. Sesuai logonya kan, logonya tulisannya P sama B. PB ini nah, ya. Itu PB. Nah, itu. Nah, ya itu. Price and benefit itu. Jadi gimana caranya orang-orang itu atau konsumen kita itu paham value-nya ke deliver, maksudnya gimana dengan cara yang kreatif, istilahnya gitulah. Jadi makanya kenapa kok maksudnya si Mas Norif juga waktu itu kita juga minta tolong sih sebenarnya buat dites ketahanannya. Gitu. Wah, tapi gila sih kalau sepatu bisa sampai tahan sebegitu rupanya gitu, sampai bisa. Wah. Nah, terus abis rilisan sepatu ini kan Patrobas rilis sepatu terbarunya tuh, yang baru aja di tahun ini rilis, Patrobas Equip. Ya kan? Equip, nih, betul. Gue juga ada sepatunya Equip. Mantap ini. Nah, ini kan, ini adalah siluet terbaru dari Patrobas. Betul. Boleh dijelasin nggak ini desainnya gimana? Sebenarnya yang gue suka juga dari sepatu ini, bagian dari sampingnya itu kelihatan lebih kayak retro gitu. Jadi perpaduan dari warnanya sama kayak ada jahitannya yang ini tuh yang kayak warnanya satu warna aja, cuma layering-nya dari jahitannya tuh kok kelihatan vintage banget. Jadi kayak desainnya tuh terinspirasi. Kalau tahu artikel Hawk nggak? Yang kayak yang rilisan pertamanya lah Patrobas itu. Tahu. Pertama waktu main online lah. Nah, itu sebenarnya kan waktu sebelum ada Ivan itu kan seri bestsellernya juga kan. Setelah ada Ivan, baru Ivannya yang mendominasi. Nah, waktu itu kepikiran kenapa nggak 2 artikel terbaiknya Patrobas itu digabung jadi satu gitu. Nah, sebenarnya warna upper yang warna tone-nya itu kan sebenarnya polos tuh. Kalau misalkan Ivan kan stripnya warna putih, kalau ini kan warna stripnya tuh mengikuti sama warna uppernya kan. Nah, itu sebenarnya diambilnya dari Hawk-nya itu.
sama terus bumper belakang ada kayak strip-stripnya itu, ada geriginya itu diambil juga dari bumper belakang dari artikel Hawk gitu sih sebenarnya. Oke, nah terus ini bagian depannya Ivan, bagian belakang dan juga dari stitchingnya sendiri dari sepatu Hawk. Dari sepatu Hawk gitu. Nah terus juga diadaptasi sama selera sama permintaan consumer waktu itu. Jadi waktu itu suka banget ada merek lah maksudnya yang ngeluarin insole empuk gitu kan. Nah sedangkan Patrobas waktu itu belum ada. Nah jadi ya udah kita sempurnain, terus habis itu kita kayak research lagi bahan-bahan yang dipakai gimana. Terus habis itu juga research langsung beta test. Jadi which mean dipakainya tuh gimana. Itu sih sebenarnya. Itu yang ditambahin dari fitur Equip itu. Pokoknya ada lah terus setiap kali rilisan baru pasti ada improvement-nya. Wah, jadi gokil ya. Jadi emang ini yang menarik memang di sepatu ini karena dari insole-nya sendiri. Jadi gue udah nyobain juga insole-nya. Ini yang Patro Foam. Jadi ini gokil banget karena memang dari Patrobas sendiri dengerin inputan dari masyarakat juga ya berarti ya, karena memang sekarang persaingannya makin maju, terus jadi memang selalu ada development proses juga dari brandnya sendiri. Nah kalau sekali lagi gue mau tanya dong, seberapa penting sih untuk development dari sebuah sepatu sendiri dari segi teknologi, dari segi kenyamanan, dari segi estetiknya sendiri, seberapa penting sih gitu? Penting kalau dibilang penting banget. Kenapa? Kalau sebenarnya sepatu itu keren juga penting. Tapi kalau misalkan udah ngomong kayak harus dipakai sehari-hari kan kita juga harus perhatiin dari sisi kenyamanannya, terus durability-nya, fungsionalitasnya itu juga harus diperhatiin. Jadi sebenarnya nggak cukup sih kalau menurut kita. Sebenarnya kalau cuman keren aja, keren sih nggak cukup. Jadi kayak harus performance-nya juga harus bener-bener dipikirin lah supaya orang-orang waktu pakai itu nggak capek, terus nggak sakit. Pokoknya intinya harus nyaman lah gitu. Enak dipandang mata sama enak dipakai gitu. Wih, keren. Terus satu lagi, gue baru ingat, ini yang di Lindestruck ya? Iya betul. Wih, gila sih. Iya. Itu sampai di Lindestruck. Tapi masih itu Mas Norif nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba aman nggak Mas? Aman. Iya kemarin habis pinjam truk di Lindes. Wah, Lindes truk dari mana nih gitu kan, bingung juga. Oke sih kalau sampai sempet deg-degan juga loh itu. Ternyata masih aman. Tapi enggak, kalau menurut gue kalau nggak aman pun juga emang ekstrim banget sih di Lindes truk. Siapa juga yang mau sepatu sengaja kita beli terus sih gitu kan. Iya sih, gak ada sebenarnya versi lebay, cuman kayak itu buat membuktikan aja sih kalau di Lindestruck aja aman, apalagi kalau dipakai sehari-hari yang sebenarnya kekuatan gimana ya, kayak bebannya itu nggak seberat waktu di Lindestruck gitu. Wih, itu sih sebenarnya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Nasir Sneakers, ada nggak sih sedikit inspirasi buat anak-anak muda mungkin yang pengen ngikutin bisnis sepatu juga atau mungkin ingin bergerak di bidang brand lokal juga di Indonesia, ada nggak? Iya. Oke, kalau misalkan mau bisnis ya sebenarnya kalau udah yakin tetap harus jalan terus, dan yang paling penting sebenarnya konsisten. Jadi selama ini kalau mau bisnis kita harus kayak gimana ya, kayak harus kerja bagus berkali-kali lah istilahnya gitu. Kita nggak cukup kalau kerja bagus cuma sekali. Harus punya passion dan konsistensi istilahnya gitulah. Oke. Harus tekun banget gitu. Dan juga yang penting kalau misalkan mau bikin brand ya, kalau bikin brand sendiri memang harus ada diferensiasinya sih sebenarnya. Apa yang bikin brand kalian itu beda. Dan itu yang memang harus ditonjolin terus melalui konten yang bagus dan harus konsisten. Gitu sih sebenarnya. Oke, thank you banget buat Bos Patrobas, Basti. Jadi untuk Patrobas sendiri yang penting itu kuncinya adalah konsistensi dan juga diferensiasi yang harus benar-benar kuat banget ya. Jadi juga nggak pernah patah menyerah. Gue ngikutin dulu dari awal dan sampai sekarang, gokil sih, keren banget. Sedikit bocoran juga, next
bakal ada sepatu rilisan Patrobas terbaru juga yang itu collab sama ada dari followersnya di Instagram. Dia bikin sepatu sweatnya sendiri, desain sendiri, dan bakal dirilis eksklusif sama Patrobas. Itu desainnya gokil banget guys. Dan by the way, di kesempatan kali ini gue juga pengen kasih giveaway buat kalian satu buah sepatu Patrobas. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal tulis di bagian komentar kalian pengen size apa, kenapa kalian pengen sepatunya, dan jangan lupa kalian sertakan IG kalian juga. Kalian harus subscribe YouTube channel Naksir Sneakers, kalian juga harus follow Instagram dari Patrobas, dan juga follow Instagram gue @dr22. Jadi caranya gampang banget, kalian bakal dapat sepatu Patrobas sesuai dengan size kalian masing-masing. Kalian bakal dapat sepatu Patrobas Ivan guys. So thank you banget ya bos buat interview. Thank you. See you next video. Buat teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Peace.